Bayangkan, kamu masuk ke dalam dunia game yang kamu impikan, dunia virtual bernama Sword Art Online. Tetapi ternyata kamu tidak bisa keluar setelah masuk. Mati di dalam game berarti mati di dalam dunia nyata. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menaklukkan semua lantai dari dunia kematian ini. Inilah kisah Kazuto Karigaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Kirito, seorang pemain solo yang awalnya hanya ingin mencoba teknologi baru, tapi malah tersesat ke dalam dunia isekai buatan yang lebih kejamnya daripada dunia nyata. Saat ribuan pemain panik dan kehilangan harapan, dia tetap memilih melangkah maju. Saat yang lain takut mati, Kirito tetap mengasah pedangnya. Tetapi, bisakah seorang diri menghadapi dunia yang tak mengenal ampun ini? Semuanya dimulai dari satu login dan tidak pernah ada tombol logout setelahnya. Cerita anime ini akan diawali dengan seorang pemuda bernama Kazuto Karigaya setelah adiknya yang bernama Sugu pergi dari rumah untuk latihan. Kemudian Kazuto pun tanpa membuang waktu langsung berniat untuk masuk ke dalam dunia isekai, lebih tepatnya dunia game. Itulah hobi dari seorang Kazuto selama ia sendiri di rumah, yang tanpa diketahui oleh Kazuto jika ini adalah awal sebuah malapetaka akan segera dimulai. Singkat cerita, setelah login, Kazuto pun kini berada di dunia isekai, yang dimana di dalam dunia virtual ini, ia pun berusaha untuk menyelesaikan misi dengan cepat dan langsung kembali ke rumahnya. Tapi orang-orang di sana bersama dengan Kazuto, mereka semua tidak ada yang tahu jika semua ini tidak semudah itu untuk dapat dikuasai oleh mereka. Di dalam dunia SAO atau Sword Art Online, yang dimana Kazuto pun dihampiri oleh seorang pria yang ia juga tidak mengenali sebelumnya, karena satu sama lain di antara mereka banyak sekali yang tidak saling mengenal dikarenakan datang dari latar belakang yang berbeda. Pria ini bernama Clan, sementara Kazuto yang mengubah namanya menjadi Kirito. Mereka pun akhirnya berkenalan. Clan di sini pun meminta Kirito untuk mengajarinya teknik-teknik dasar karena ia sebenarnya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Akhirnya Kirito pun setuju untuk mengajari Clan, monster babi hutan, yang menjadi target ajarannya kali ini. Dan pertama awal mencoba, Clan pun gagal untuk menaklukkannya. Namun berkat sebuah teknik yang diberikan oleh Kirito, akhirnya babi hutan itu pun berhasil ia habisi. Clan menjadi sangat senang dengan keterampilan barunya tersebut, karena faktanya ini adalah kali pertamanya ia untuk menghabisi seekor monster. Namun Kirito berkata, jika monster babi hutan adalah monster yang sangat lemah, mungkin di sebuah permainan yang lain kekuatannya tak jauh beda dengan makhluk slime, yang itu artinya sama sekali tidak berarti apa-apa. Setelah satu harian penuh, Kirito mengajari Clan beberapa teknik dasar untuk melakukan sebuah penyerangan di dalam dunia SAO ini. Tentunya hal itu pun membuat Clan menjadi sangat tenang, sebab dari Kirito ia banyak mendapatkan sebuah keterampilan dan juga informasi baru yang pasti akan ia butuhkan untuk dapat menaklukkan lantai-lantai yang lain yang nanti akan mereka hadapi. Kirito berkata jika ia telah datang ke dunia ini bukan baru pertama kali, melainkan sudah beberapa kali, dan ia belum sampai mencapai ke lantai puncak. Itulah alasan mengapa Kirito ingin terus datang kemari dan menaklukkan lantai puncak. Mendengar hal itu, Clan pun menjadi sangat senang karena ia mengenal Kirito di tempat ini. Lalu sebagai ucapan terima kasih dikarenakan Kirito yang telah dengan sabar mengajari Clan, Clan pun berkata jika ia akan menraktir pizza setelah mereka keluar nanti, dan juga memperkenalkan teman-temannya yang lain yang dikenal oleh Clan di dunia ini kepada Kirito. Tapi Kirito pun nampaknya kurang tertarik dengan semua itu. Clan pun langsung membuka kembali portal untuk keluar. Sayangnya di sini kejanggalan pun lalu terjadi karena faktanya pintu keluar saat ini sudah tidak dapat lagi diakses oleh mereka.
Tentunya ini bukan pertanda baik. Kirito yang penasaran, ia juga mulai mengecek. Ternyata hasilnya juga sama. Pintu keluar tidak ada di dalam notifikasi tersebut. Di tengah kebingungan mereka berdua, terdengar suara lonceng sangat keras yang tiba-tiba saja mereka berdua diteleportasi ke sebuah tempat. Tempat itu berbentuk seperti aula. Di sana juga sudah berkumpul para player lain yang juga ingin bermain di dunia SAO ini. Semua orang di sana pun nampak keheranan dengan situasi sekarang, karena faktanya baik seseorang yang baru saja pertama kali untuk datang ke dunia SAO, ataupun orang yang sudah datang beberapa kali seperti halnya Kirito. Mereka belum pernah menemukan situasi seperti sekarang. Lalu sosok makhluk aneh pun muncul di hadapan mereka semua. Sosok ini sangat besar, ia bernama Kayaba. Kayaba pun berkata, "Selamat datang di dalam game saya," yang itu artinya Kayaba adalah sesosok makhluk yang telah menciptakan dunia virtual SAO ini. Kayaba kemudian berkata pada semua peserta yang hadir, jika mereka semua pasti sudah menyadari kalau pintu keluar sudah dihapus, bukan tanpa sengaja atau kesalahan dari pemain, itu adalah kemauan dari Kayaba. Semua ini memang sengaja telah diatur sedemikian rupa dalam fitur terbaru yang memang sudah di-upgrade oleh Kayaba. Nantinya semua peserta tidak akan dengan mudah untuk dapat keluar dari dunia SAO. Sebelum mereka semua dapat menaklukkan setiap tantangan di lantai-lantai yang telah disediakan oleh Kayaba. Sebuah pemancar yang telah dipasangkan di dalam Nevergear dari masing-masing pemain akan memancarkan sebuah gelombang. Sinyal pendek yang sangat kuat lalu menghancurkan otak-otak para pemain yang berusaha untuk melarikan diri dari tempat ini sebelum mereka menyelesaikan misi. Dan jika mereka gagal, baik di dalam dunia virtual SAO ataupun di dunia nyata sekalipun, mereka sama-sama akan mati. Kemudian di sana ada seorang knight bernama Diable. Diable menjelaskan jika pada misi kali ini tidak ada job system apapun. Sebagai gantinya, mereka semua akan diajak untuk membentuk sebuah tim bersama dengan Diable. Nantinya dengan tim yang mereka bentuk itu, mereka akan bersama-sama naik ke lantai puncak dan akhirnya menguasai sebuah permainan, lalu akan keluar dengan selamat. Setelah berhasil mengalahkan bos di lantai puncak, beberapa orang dari mereka pun nampaknya sudah sangat mengenal satu sama lain dan langsung membuat grup mereka, terkecuali Kirito. Kirito tidak ada yang mengenali di sana dan akhirnya membuat dirinya pun terasingkan. Singkat cerita, di bawah kepemimpinan Diable, semua orang pun kini telah berada di teras pintu lantai utama. Lalu tanpa membuang waktu mereka segera masuk dan langsung dihadang oleh bos yang menjaga lantai 1 tersebut. Pertarungan sengit pun pada akhirnya tidak dapat untuk dihindari. Tapi sayangnya dalam pertarungan pertama mereka, Diable pun berhasil terkena sabetan pedang dari bos di lantai 1. Hal itu pun membuat ia mati seketika. Melihat itu, Kirito pun tak tinggal diam. Ia pun berusaha untuk mengalahkan bos tersebut bersama dengan wanita yang bernama Suna. Mereka berdua pun maju dan dominan untuk memimpin kelompok mereka kali ini. Pada akhirnya, Kirito, Suna bersama dengan yang lainnya berhasil untuk mengalahkan bos tersebut. Dan satu-satunya orang yang berhasil membantai habis bos ini adalah Kirito menggunakan pedangnya sendiri. Hal itu dikarenakan sebelum mati, Diable pun berkata pada Kirito jika ia harus membalaskan dendamnya dan menghabisi bos tersebut. Pada awalnya, semua orang pun bersorak karena mereka semua telah berhasil untuk mengalahkan bos di lantai 1. Namun, tak lama berselang, mata semua orang pun melirik tajam penuh dengan curiga terhadap Kirito. Mereka semua pun beranggapan jika Kirito memang sengaja membiarkan Diable mati oleh bos di lantai 1. Alasannya adalah Diable ingin disingkirkan oleh Kirito dan Kirito yang akan menjadi pemimpin mereka semua menggantikan Diable. Tak terima dengan tuduhan tersebut yang dianggap sebagai seorang cheater, Kirito pun berusaha untuk membela dirinya. Kepada semua orang di sana ia pun menjelaskan. Pertama, Kirito sama sekali tidak tertarik untuk menjadi seorang pemimpin dan ia sudah beberapa kali datang ke tingkatan ini. Bahkan Kirito juga telah mencapai tingkat tertinggi selama beta test. Alasan yang kedua, kenapa
kenapa Kirito dapat mengetahui kemampuan dari bos. Semua itu dikarenakan ia telah melawan banyak monster menggunakan katana skill yang telah ia gunakan untuk melawan para monster di atas lantai 1 ini. Kemudian Kirito yang merasa jika obrolan ini hanyalah membuang waktu, ia pun memutuskan untuk pergi dan keluar terlebih dahulu. Malam harinya di sebuah bar, Clan bersama dengan para anggota guildnya pun merayakan keberhasilan Kirito yang telah berhasil membantai seorang bos di lantai 1. Dan Clan juga yang tadi melihat begitu gagahnya Kirito dalam menghabisi bos di dalam lantai tersebut. Ia pun di sini tanpa basa-basi langsung menawari Kirito untuk bergabung ke dalam guildnya. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh Kirito tersebut, Kirito pun dengan sangat sopan menolak. Alasannya dikarenakan Kirito lebih tertarik dan memilih untuk menjalani menjadi Anikart saja, yaitu menjadi solo atau sendirian dalam memulai petualangannya. Sehingga Kirito pun bisa bebas tanpa terikat dengan peraturan guild manapun yang membebani dirinya. Namun pada akhirnya Kirito pun sadar jika satu-satunya cara untuk dapat selamat dan bisa keluar dari dunia virtual SAO ini, maka ia harus bergabung dengan guild. Dengan begitu nantinya kekuatannya akan bertambah jauh dari sebelumnya. Akhirnya Kirito pun sepakat dengan tawaran dari Clan. Setelah itu Clan pun memperkenalkan seorang wanita kepada Kirito. Wanita ini bernama Sashi. Clan bermaksud untuk menyuruh Sachi menjadi pengguna pedang dan juga tameng, dan nantinya ia akan berdiri di barisan paling depan. Pada suatu hari, Kirito bersama dengan guild barunya tersebut memulai sebuah misi pertama mereka. Mereka melawan sebuah monster belalang sembah di sini. Pada awalnya mereka pun nyaris saja dikalahkan, tapi tekad dari Kirito pun mengatakan, jangan menyerah, kita pasti bisa untuk menghabisinya. Hingga pada akhirnya, satu tangan dari monster belalang sembah pun berhasil ditebas oleh Kirito, diikuti dengan Clan yang langsung menebas badannya, hingga mereka pun dapat mengalahkan monster tersebut dan beberapa item hadiah pun berhasil mereka dapatkan. Sejauh ini lantai 20 hutan sang surya bukanlah masalah berarti untuk guild mereka. Di sini melihat ambisi obsesi dari Clan, Kirito pun sadar betapa pentingnya sosok guild pada pertempuran kali ini, mengingat mustahil bagi Kirito dapat mengalahkan para monster sampai lantai puncak dengan ia hanya bersolo sendiri. Clan juga terus saja menyebutkan jika guild mereka adalah guild yang sangat hebat dan juga paling kuat di antara guild yang lain, sehingga mustahil para bos di tiap-tiap lantai nantinya dapat menghabisi mereka dan juga mengalahkan mereka, karena Clan yakin mereka semua pasti akan keluar dengan selamat dari dunia virtual SAO ini. Kemudian Clan pun berkata pada Kirito jika sedari tadi setelah ia memberikan tugas untuk Sachi, tapi Sachi belum pernah kembali lagi. Waktunya sudah lama, sekitar 5 jam dari tugas yang telah tadi ia berikan. Mendengar hal tersebut, Kirito pun menjadi panik. Ia tidak ingin jika terjadi hal buruk kepada Sachi. Segera sebuah sistem pun ia aktifkan untuk melacak posisi keberadaan Sachi saat ini. Pada akhirnya terkuaklah sebuah pemberitahuan jika Sachi saat ini sedang berada di sebuah lorong. Kirito pun tanpa berpikir lagi langsung segera berlari ke lorong tersebut. Dan sesampainya di lorong tersebut, Kirito pun sedikit terkejut melihat Sachi yang sedang terduduk di sudut lorong dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan. Kemudian ketika Kirito bertanya apa yang sedang dilakukan Sachi di sini, Sachi hanya berkata jika di dalam dunia virtual SAO ini ada satu hal yang sangat ia takutkan, yaitu kematian. Karena mengingat bos dari masing-masing lantai nantinya pasti akan dapat menghabisi nyawanya kapanpun. Maka dari itu, Sachi pun berniat untuk bundir saja di tempat ini. Kirito pun segera menyadarkan Sachi. Ia pun meyakinkan Sachi jika apapun yang terjadi, sekuat apapun bos dari tiap-tiap lantai nantinya, Kirito berjanji tidak akan membiarkan Sachi akan tewas. Ia sebisa mungkin akan melindungi Sachi. Mendengar hal itu, Sachi pun lega. Pada akhirnya mereka pun segera memutuskan untuk tidur di penginapan mereka.
Di penginapannya, sewaktu Kirito hendak beristirahat dan tidur di malam itu, ia pun kembali terkejut karena tiba-tiba saja Sachi pun datang sambil membawa sebuah bantal. Sachi di sini berkata pada Kirito jika ia sangat takut dan ingin selalu berada di dekat Kirito. Alhasil mereka pun pada akhirnya tidur bersama di kamar Kirito. Keesokan harinya, klan pun mengajak semua guildnya untuk bersama-sama menaklukkan lantai ke-27 labirin. Pada akhirnya mereka pun sepakat untuk segera berangkat. Setibanya mereka di sana, tempat itu pun terasa sangat asing dan mereka sadar pasti banyak sebuah jebakan yang tidak akan terduga oleh mereka semua. Kemudian, pintu labirin itu pun berhasil terbuka, dan di sana Sasamaru orang pertama yang masuk. Ia pun melihat ada sebuah kotak harta karun. Tanpa banyak berpikir, Sasamaru pun segera mendekat untuk membuka kotak harta karun tersebut. Namun Kirito yang sadar jika itu adalah jebakan berusaha dengan sekeras mungkin memperingatkan para teman-temannya. Tapi semua itu pun terlambat. Seketika itu labirin menjadi berwarna merah. Pintu pun tertutup dengan sendirinya, diikuti dengan kemunculan beberapa monster, yang ini artinya mereka tidak akan bisa untuk pergi dari tempat ini. Sadar jika situasi tak terkendali, Sasamaru mencoba untuk menteleportasi mereka semua, tapi teleportasi pun tidak bekerja. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bertarung. Satu persatu dari anggota guild pun berhasil ditewaskan oleh para monster yang jumlahnya sangatlah banyak. Dalam situasi ini, Kirito pun hanya fokus pada satu orang anggota guild saja, yaitu Sachi, mengingat janjinya akan membawa Sachi untuk kehidupan yang sangat damai. Tapi faktanya, Sachi pun berhasil terbunuh dalam pertempuran kali ini. Kirito pun merasa jika dirinya telah gagal untuk melindungi Sachi, dan hanya Kirito lah yang dapat selamat dari anggota guildnya. 私みたいな弱虫がここに来ちゃった。ありがとう。さよなら。 Di sebuah hutan yang berbeda, seorang wanita bernama Silika. Ia pun saat ini sedang berselisih paham dengan kelompok guildnya. Hal itu pun pada akhirnya membuat Silika memutuskan untuk berjalan sendiri tanpa bantuan dengan guildnya itu. Namun sialnya, ketika hutan menjadi malam, tiba-tiba saja Silika pun dikejutkan dengan serangan dari 3 monster gorila yang berusaha untuk membunuhnya. Di sana Silika tak sendiri, ia memiliki sebuah hewan peliharaan yang sudah dirawat oleh Silika dari kecil. Naga kecil ini bernama Pinai. Pinai adalah naga lucu yang tidak berbahaya karena sudah jinak. Di sini Pinai pun melindungi Silika sewaktu ia melihat Silika akan dibantai oleh 3 monster gorila itu. Singkatnya, karena hal itu, Pinai pun mati. Yang tanpa disadari oleh Silika, sewaktu ia melihat kondisi Pinai, 3 monster gorila pun sudah siap untuk menghabisinya dari belakang. Dan tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang langsung menghabisi 3 monster gorila itu. Lalu kemudian di sana muncul Kirito. Silika pun bertanya pada Kirito kenapa dirinya mau untuk membantu Silika, padahal mereka belum saling mengenal sebelumnya. Kirito menjelaskan jika Silika teramat sangat mirip dengan adik perempuan Kirito, yaitu Sugu. Kemudian Kirito di sana pun melihat Silika menangis karena hewan kesayangannya telah mati dari insiden barusan. Kirito segera menjelaskan ada sebuah bunga bernama Pneumia, dan bunga itu akan bisa untuk menghidupkan hewan kesayangannya kembali. Syaratnya mereka harus bersama-sama untuk pergi ke lantai 47 karena bunga itu hanya tumbuh di sana. Silika pun di sini termenung. Ia sadar dengan kekuatan level yang dimiliki oleh Silika, pasti ia tidak akan bisa untuk pergi ke sana. Segera beberapa item dikeluarkan oleh Kirito. Ia berikan kepada Silika dengan harapan Silika akan lebih kuat dan akan bisa untuk menghadapi para monster di lantai 46. Kirito kemudian mengajak Silika untuk pergi ke kota utama, tepatnya di lantai 35. Di sana ia pun bertemu dengan para penggemar Silika dan juga Rosalia. Namun Silika pun nampak acuh dengan para penggemarnya tersebut. Ia pun memutuskan untuk pergi dan mengajak Kirito untuk segera ke penginapan saja beristirahat. Di penginapan, Kirito mengetuk pintu kamar Silika. Rupanya ia melupakan sesuatu hal. Kemudian Kirito segera mengeluarkan sebuah item. Ini ada hubungannya dengan lantai 47 yang akan mereka datangi nanti. Akan tetapi sewaktu Kirito sedang menjelaskan tentang
memasang item tersebut. Ia pun dapat mendeteksi dan sadar ada seseorang di balik pintu yang mencoba untuk menguping. Namun setelah dicek oleh Kirito, orang itu pun berhasil untuk pergi tanpa diketahui oleh Kirito siapakah sosok yang tadi ia deteksi sebagai seorang penguping. Singkat cerita, Silika bersama dengan Kirito pun kini telah tiba di lantai 47. Silika mengakui jika lantai 47 adalah tempat yang sangat indah karena ditumbuhi dengan berbagai macam bunga yang sangat harum sekali. Namun di balik keindahannya tersebut, ternyata lantai 47 menyimpan beberapa monster yang sangat mengerikan. Akan tetapi, berkat bantuan dari Kirito, Silika pun berhasil untuk menghabisi monster-monster yang ada. Pada akhirnya, Silika pun berhasil mengambil bunga pneumia. Lalu mereka pun segera memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di tengah jalan, Kirito pun berkata pada Silika, "Tunggu sebentar." Lalu kemudian ia pun memanggil sosok yang bersembunyi di balik pohon. Ternyata memang benar ada orang. Sosok tersebut adalah Rosalia. Dan di sini Rosalia pun langsung menyuruh para pasukannya untuk menyerang Silika dan juga Kirito. Serangan tersebut nampaknya tidak berarti apa-apa bagi seorang Kirito dan ia pun dengan sangat mudah membalikkan keadaan. Kirito langsung mengancam Rosalia agar sebaiknya tidak mengganggunya lagi dan juga Silika. Yang setelah itu Silika dan juga Kirito pun kembali ke penginapan dan di sana berkat sebuah bunga pneumia tersebut, bunga yang dapat membangkitkan kematian. Pada akhirnya Pina pun berhasil dibangkitkan oleh Silika dan ia pun berjanji akan menceritakan semua petualangan seru hari ini kepada Pina nantinya. Pada tanggal 6 Maret 2024, tepatnya di pusat kota di lantai 56, semua pemain teratas pun nampak sedang berdiskusi di sini. Asuna, sebagai wakil komandan Knight of the Blood, ia berdebat dengan Kirito sangat sengit sewaktu membahas sebuah strategi untuk mengalahkan bos Geokailer, yang dimana usulan dari strategi Asuna adalah memancing bos itu untuk keluar, lalu membawanya ke kota dan langsung menghabisinya di sana. Namun Kirito pun tidak setuju dengan hal tersebut karena menurut Kirito nantinya akan banyak para non-pemain yang akan terbunuh dalam insiden tersebut. Walaupun mereka semua tahu jika sebenarnya para non-pemain tersebut hanyalah sebuah hiasan saja yang melengkapi dalam dunia virtual SAO ini. Namun apapun alasannya, Kirito pun nampak tidak setuju jika rencana yang mereka ambil akan mengorbankan nyawa dari para non-pemain tersebut. Keesokan harinya, di atas hamparan bukit rumput yang damai, Asuna menemukan Kirito sedang tidur lelap. Ia mencoba untuk mendekat dan duduk di sisinya dan bertanya pada Kirito dengan nada yang heran, "Kenapa kau tidak bertarung di garis depan?" Dengan mata setengah terbuka dan suara yang tenang, Kirito lalu menjawab, "Karena cuaca hari ini terlalu indah untuk diabaikan, makanya aku lebih memilih untuk beristirahat." Asuna hanya tersenyum tipis, lalu ikut merebahkan dirinya di samping Kirito, dan tanpa disadari, ia pun tertidur sangat pulas. Namun, saat terbangun, Asuna pun langsung terkejut. Nalurinya bereaksi, hampir saja menyerang Kirito, sebelum akhirnya ia sadar dengan mengingat apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Sebagai bentuk terima kasih kepada Kirito, sebab Asuna sadar karena Kirito telah menjaganya saat tadi ia tanpa sengaja tertidur. Asuna pun mentraktir Kirito untuk makan di sebuah restoran. Tapi saat mereka tengah menikmati makanan, suasana mendadak berubah. Di luar restoran terdengar teriakan keras. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun bergegas keluar untuk menyelidiki sumber suara tersebut. Ternyata telah terjadi sebuah pembunuhan. Seorang pemain ditemukan tewas di dalam area aman. Kirito dan juga Asuna pun terkejut. Ini mustahil, seharusnya tidak ada yang bisa terbunuh di area aman seperti ini. Saat mereka menyelidiki kasus tersebut, mereka bertemu dengan seorang saksi mata bernama Yolko. Yolko kemudian mengaku seharusnya ia bertemu dengan sang korban yaitu Kens. Senjata yang digunakan untuk membunuh juga ditemukan, sebuah belati bernama Stromdanger. Kirito dan juga Asuna kemudian membawa Yolko ke penginapan yang aman untuknya. Lalu mereka berdua datang untuk menemui Agil untuk menyelidiki senjata tersebut. Dari sanalah mereka mengetahui senjata itu dibuat
oleh seorang pemain bernama Grimlock. Kirito mencoba menguji apakah senjata itu benar-benar bisa untuk melukai pemain di dalam kota. Tapi sebelum sempat menusukkan tangannya sendiri, Asuna langsung merebut pedang itu dan menghentikan aksi kegilaan dari Kirito. Setelah meninggalkan senjata tersebut dan memberikannya untuk sementara kepada Agil, mereka pun kembali bertemu dengan Yolko di sebuah restoran. Di sana akhirnya terungkap bahwa Yolko, Kens, dan juga Grimlock dulunya adalah bagian dari guild bernama Golden Apple. Guild itu bubar setelah kehilangan pemimpinnya yaitu Griselda. Yolko menceritakan dulunya mereka mendapatkan sebuah cincin langka setelah membunuh monster. Namun saat hendak menjual cincin itu, Griselda pun menolak dengan sekeras hati dan malah menghilang setelahnya. Guild itu pun pecah. Griselda tidak pernah kembali setelah itu. Griselda mati tanpa ada satu orang pun yang tahu penyebab pastinya seperti apa. Grimlock sendiri yang ternyata adalah suami dari Griselda diduga menjadi dalang dari semua ini. Yolko menduga bahwa ketiga anggota yang menentang penjualan cincin, yakni Kens, Yolko sendiri, dan juga Gens, sedang menjadi target pembunuhan satu persatu untuk berikutnya. Kirito dan Asuna akhirnya membawa seorang Smith untuk bertemu dengan Yolko, tapi tiba-tiba saja tragedi pun kembali terjadi. Saat Yolko berdiri di dekat jendela, tubuh Yolko pun menegang. Saat itu juga seketika ada sebuah pedang kecil yang menusuk dirinya sendiri. Lalu Yolko terjatuh dari atas jendela dan tiba-tiba menghilang karena ia telah mati. Kirito pun sontak langsung terjun untuk mengejar sosok tersebut. Dari kejauhan ia pun melihat sosok misterius berjubah hitam melarikan diri dan Kirito berusaha untuk mengejarnya. Namun sayangnya sosok itu pun berhasil menghilang menggunakan kristal teleportasi. Sementara itu Asuna pun menjaga Smith dengan sangat baik yang ia sangat ketakutan sekarang. Smith percaya bahwa pembunuh itu pasti akan menghantui dirinya dan sosok itu tak lain adalah Griselda. Tapi Kirito pun menolak dan membantah dengan keras. Kepercayaannya pun semakin kuat. Kirito sangat yakin ini semua tidak bisa dijelaskan secara logis. Hantu pastinya itu tidak akan bisa untuk menggunakan kristal teleportasi. Setelah mengirimkan Smith kembali ke markas, Kirito dan juga Asuna duduk merenung. Asuna pun mulai goyah. Pikirannya mulai meyakini mungkin itu adalah benar. Hantu Griselda benar-benar telah bangkit. Tapi Kirito tetap teguh pada pendiriannya. Ia tidak percaya tahayul semacam itu untuk mengubah suasana menjadi kembali kondusif. Asuna memberikan Kirito sebuah sandwich. Kirito pun memuji rasanya yang sangat enak dan memberikan saran pada Asuna agar Asuna sebaiknya dapat menjualnya demi uang yang sangat banyak untuk didapatkan oleh Asuna. Mendengar perkataan dari Kirito barusan, Asuna langsung kesal dan langsung dengan sengaja menjatuhkan sandwich Kirito hingga hancur. Namun di saat itu Kirito menyadari sesuatu yang mengarah langsung pada kebenaran di balik semua pembunuhan ini. Sementara itu di lain sisi, di lantai 19, Smith diam-diam mengunjungi makam dari Griselda sendirian, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Bukit Salib. Di sana Smith pun merasa jika ada yang sedang mengawasinya. Saat Smith menoleh, hanya ada seekor kelinci yang mendekat ke arah Smith. Seketika Smith pun lega untuk sementara waktu. Tapi begitu ia berbalik, sosok hantu itu pun muncul, menatap tajam ke arah Smith sambil bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan?" Hantu itu mengeluarkan pedangnya. Smith ketakutan, lalu ia mengaku telah menemukan kristal dan catatan diikat pinggangnya. Suara lain lalu muncul, sosok kedua datang dan Smith pun yakin jika itu adalah Grimlock. Smith pun di sini bingung. Ia bilang sama sekali tidak tahu siapakah pemberi perintah. Dan Smith juga bersumpah tidak membunuh siapapun. Kedua sosok itu pun langsung membuka tutup jubah mereka. Kedua sosok itu ternyata adalah Yolko dan juga Kens. Dan rupanya mereka berdua masih hidup. Di Bukit Salib, Smith pun sadar semuanya hanya rencana.
Tapi tiba-tiba saja ia pun diserang oleh sebuah belati. Tubuhnya lumpuh, 4 anggota launching Kavin muncul dengan tiba-tiba. Mereka datang untuk membunuh Smith, Yolko, dan juga Kens. Namun Kirito pun datang bersama dengan Asuna. Dengan tegas Kirito mengatakan, bantuan sedang menuju kemari. Para pembunuh pada akhirnya pun memutuskan untuk mundur dan pergi begitu saja. Smith berterima kasih pada Kirito berkat bantuannya itu. Kemudian bertanya tentang 2 senjata Grimlock yang telah membunuh 2 rekannya, Yolko dan juga Ken. Segera Yolko dan juga Ken menjelaskan, Grimlock pada awalnya menolak, tapi pada akhirnya membantu mereka berdua karena semata-mata semua itu memandang dari seorang Griselda. Setelah itu Kirito dan juga Asuna memutuskan untuk kembali ke kota. Di lantai 48, di sana Asuna mempunyai satu tujuan, mengunjungi seorang pandai besi perempuan, seorang pandai besi yang bernama Lisbeth. Ia meminta Lisbeth untuk memperbaiki pedangnya. Tapi lebih dari itu, Asuna terlihat bersiap untuk sesuatu yang sangat istimewa. Lisbeth yang jeli melihat perubahan dari Asuna. Ia pun menggoda dengan senyuman yang sangat nakal. Ia berkata, "Kau mau ketemu siapa? Cepat katakan," tegas ujar Lisbeth. Asuna pun hanya tersenyum malu tanpa menjawab satu patah kata pun. Beberapa hari kemudian, Kirito pun datang ke bengkel milik Lisbeth. Ia punya permintaan khusus, dibuatkan sebuah pedang yang jauh lebih kuat daripada Ecuador. Tapi Lisbeth semakin ragu. Ia berkata, membuat pedang biayanya tidak sedikit. Kemudian setelah itu, Lisbeth pun menunjukkan sebuah pedang terbaik buatannya kepada Kirito. Namun sayangnya, sewaktu Kirito mencoba untuk memakai pedang tersebut, seketika pedang itu pun menjadi hancur. Pedangnya hancur berkeping-keping. Lisbeth pun menjadi sangat marah dan kesal dengan sikap dari Kirito tersebut yang menghancurkan pedangnya. Tapi ia tidak menyerah. Ia memberitahu Kirito bahwa untuk membuat pedang legendaris seperti yang ia mau, mereka membutuhkan material langka, yaitu kristal naga yang hanya bisa didapatkan di lantai 55. Tanpa ragu, Kirito pun langsung setuju. Terlebih lagi dengan pedang yang ingin didapatkan oleh Kirito tersebut, Lisbeth pun mengaku jika harus membutuhkan sebuah skill yang sangat tinggi, juga biaya yang lebih besar dari yang dibayangkan. Tanpa ragu, Kirito pun langsung setuju dengan usulan dari Lisbeth tersebut. Mereka pun pada akhirnya langsung memulai perjalanan berbahaya itu bersama. Sesampainya di lantai 55, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang sangat luar biasa. Hamparan kristal berkilauan di setiap sudut gua. Tapi sebelum sempat untuk menikmati keindahan tersebut untuk lebih lama lagi, seekor naga raksasa tiba-tiba saja muncul dari sebuah kegelapan. Kirito yang menyadari hal itu langsung menyuruh Lisbeth untuk bersembunyi sementara, dan ia akan menghadapi makhluk itu seorang diri. Pertarungan sengit pun pada akhirnya berlangsung. Kirito melawan dengan sekuat tenaga, dan Lisbeth hanya bisa menyaksikan. Dari kejauhan, ia pun sangat kagum pada keberanian pria itu. Saat Kirito terlihat menang dan sang naga nampak mulai tumbang, Lisbeth memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba saja sang naga pun langsung menghembuskan nafas es ke arahnya, hingga Lisbeth pun terjatuh ke tebing jurang. Dalam sekejap saja, Kirito langsung melompat dan melindungi Lisbeth dengan tubuhnya. Keduanya pun terlempar ke dalam jurang yang sangat dalam. Di dasar lubang, suasana menjadi hening. Di tengah kesunyian itu, Lisbeth bertanya lirih kepada Kirito, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Kirito lalu menjawab dengan tatapan yang sangat tenang, "Aku hanya ingin mati berdua bersama orang yang aku harus lindungi. Itu jauh lebih terhormat daripada membiarkan orang itu mati perlahan seorang diri." Ucapan itu pun membuat Lisbeth hanya bisa menunduk. Pipinya memerah. Ia mengeluarkan tangan dan juga menggenggam tangan Kirito. Keduanya pun akhirnya tertidur karena kelelahan untuk sejenak.
Keesokan harinya, di sana mereka pun menemukan kristal yang selama ini mereka cari. Namun siapa sangka, benda berharga itu ternyata berasal dari kotoran sang naga itu sendiri. Sebelum sempat tertawa, mereka pun lalu dikejutkan kembali dengan kemunculan sang naga secara tiba-tiba. Tanpa banyak pilihan, Kirito menarik Lisbeth dan mereka berdua pun berpegangan erat pada ekor naga, terbang keluar dari lubang sambil melawan angin yang begitu kencang. Saat melayang di udara tersebut, Lisbeth langsung mencoba mengatakan sesuatu kepada Kirito tentang perasaannya, tapi angin terlalu keras. Kirito pun tidak dapat mendengar ucapan Lisbeth dengan baik, sehingga ia pun tidak terlalu peduli apa yang dikatakan oleh Lisbeth. Ia hanya ingin memeluk pria yang telah membuat hatinya berdebar seperti sekarang. Sesampainya di kota, Lisbeth menyelesaikan pedang itu. Pedang baru Kirito itu pun diberi nama dengan Dark Repulsor. Saat Kirito mencoba untuk mengayunkan pedangnya, mata Kirito pun berbinar karena kekuatan pedang itu luar biasa. Ia memuji Lisbeth dengan setulus hati karena Lisbeth yang dapat menyelesaikan pedang ini dengan sangat sempurna dan juga sangat baik. Namun sayangnya, momen itu terganggu oleh kedatangan Asuna yang berlari memeluk Lisbeth. "Kamu kemana saja? Aku khawatir," ujarnya. Tapi pelukan itu seketika berubah menjadi sebuah keheningan saat Asuna melihat Kirito. Dan Lisbeth pun menyadari orang yang disukai oleh Asuna adalah Kirito. Hati Lisbeth pun menjadi remuk. Dengan langkah pelan dan juga perlahan, ia memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua dan membiarkan sahabatnya Asuna dan juga Kirito untuk bersama. Lisbeth memilih untuk menyendiri di tepi sungai. Tak lama kemudian, Kirito pun rupanya menyusul Lisbeth ke tepi sungai. Dalam keheningan yang sangat canggung, Kirito berterima kasih pada Lisbeth. Lisbeth mencoba untuk tetap tegar dan menyembunyikan perasaan cintanya kepada Kirito. Luka di hatinya itu ditutupi dengan sangat baik oleh Lisbeth. Ia tersenyum meski air mata nyaris saja jatuh dari pipinya. Di tengah hutan yang sunyi, Kirito menangkap sebuah pergerakan kecil dari balik semak belukar. Seekor kelinci langka melompat cepat tanpa disadari oleh Kirito, tetapi dengan refleks yang sangat kuat, tajam, Kirito pun langsung berhasil untuk memburu kelinci tersebut. Kelinci itu bukan sembarang binatang. Konon katanya dagingnya adalah daging paling enak dan juga lezat di seluruh lantai yang ada di game ini. Kirito pun segera membawa hasil buruannya itu ke kota, tepatnya di lantai 50. Tapi ada satu masalah. Dia tidak memiliki skill untuk memasak sama sekali. Tanpa pikir panjang, Kirito pergi menemui Agil, berharap bisa menemukan solusi dari masalah ini. Namun sebelum sempat berbicara banyak, sosok yang sudah tidak asing tiba-tiba muncul. Asuna, ditemani dengan seorang pengawal yang sangat kuat, yang terlihat angkuh dan juga sombong. Penuh curiga menatap tajam ke arah Kirito. Namanya adalah Kuradil. Kirito lalu bertanya pada Asuna, apakah dia bisa memasak. Asuna mengangguk dan setuju untuk mengolah daging kelinci tersebut. Tapi sebelum beranjak, Asuna memerintahkan Kuradil untuk pergi. Sayangnya Kuradil menatap Kirito dengan sangat tajam. Dengan pandangan penuh curiga, ia menyebut Kirito sebagai better. Istilah dari better adalah ejekan bagi mereka yang dianggap licik dan juga bermain sangat curang. Asuna hanya diam, tidak menghiraukan ucapan dari pengawalnya itu. Lalu ia pun berjalan pergi, membawa Kirito menuju rumahnya. Dan setibanya di sana, aroma masakan pun mulai memenuhi ruangan itu. Asuna dengan cekatan mengolah daging kelinci itu. Dan tak lama kemudian, mereka duduk berdua menyantap hidangan yang sangat menggoda. Di tengah hangatnya suasana itu, mereka berdua pun mulai mengobrol tentang dunia game ini, tentang permainan lain yang sudah terlalu nyaman untuk hidup di dalamnya. Tapi baik Asuna maupun Kirito, keduanya masih menyimpan satu harapan untuk bisa pulang ke dunia nyata dengan selamat. Sebelum malam berakhir, Asuna mengirimkan permintaan pertemanan. Kirito pun sempat ragu,
tapi pada akhirnya ia pun menerima juga. Keesokan harinya, mereka sepakat untuk bertemu di kota, tepatnya di lantai 47. Kirito di sini sudah menunggu hingga tiba-tiba Asuna pun muncul lewat kristal teleportasi yang ia bawa dan langsung mendarat di atas tubuh Kirito tanpa sengaja. Mereka tertawa bersama karena kejadian lucu itu. Tapi momen itu tidak berlangsung lama. Kuradil muncul lagi. Kali ini dia memaksa Asuna untuk kembali ke markas dengan sedikit maksa. Namun Asuna menolaknya dan justru ia lebih memilih untuk bersembunyi di belakang tubuh Kirito. Kuradil yang kehilangan kesabaran. Ia pun menantang Kirito untuk berduel. Tanpa ragu Kirito pun menerima tantangan tersebut. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Kilatan pedang membelah udara, tapi hanya butuh beberapa gerakan cepat. Kirito pada akhirnya berhasil mengalahkan Kuradil dengan mudah. Namun Kuradil tak terima dengan kekalahannya kali ini bersama Kirito. Dengan wajah garang, ia mengeluarkan senjata lainnya dan bersiap untuk menyerang kembali. Saat itulah Asuna mengalah dan ia pun melangkah maju, lalu menghentikan pertarungan mereka berdua. Dengan suara tegas, Asuna mengatakan bahwa mulai saat ini Kuradil bukan lagi bagian dari kelompoknya. Tak punya pilihan lain, Kuradil pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan penuh amarah dan juga rasa malu. Setelah itu, Asuna dan juga Kirito melanjutkan perjalanan menuju ke labirin, tepatnya di lantai 74. Sepanjang jalan mereka beberapa kali diserang monster-monster buas, tetapi Asuna menunjukkan keahliannya. Gerakannya sangat cepat dan presisi. Tebasan pedangnya yang sangat tajam, semua monster berhasil untuk dikalahkan dengan mudah. Kirito tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya kepada kemampuan bertarung dari Asuna. Pada akhirnya, mereka pun tiba di depan sebuah gerbang raksasa. Pintu itu sangat tinggi, gelap dan juga mengintimidasi. Keduanya yakin sesuatu yang besar sedang menunggu di balik sana. Mungkin bos lantai atau mungkin ancaman yang lebih menakutkan lagi. Dengan penuh waspada, mereka pun mendorong gerbang itu perlahan. Dan dari balik kegelapan, muncul sesosok monster raksasa berbadan besar bertanduk seperti kambing dengan suara mengerikan yang membuat udara pun terasa panas dan juga berat. Pertarungan besar nampaknya baru saja akan dimulai. Setelah berhasil untuk membuka gerbang tersebut, Kirito dan juga Asuna terkejut menyaksikan sosok mengerikan. The Glen Ace, itulah nama sosok kambing itu. Dengan kekuatan mereka saat itu, mereka sadar tidak punya peluang untuk menang. Tanpa ragu mereka pun segera kabur dari ruangan tersebut. Tiba-tiba kelompok Clan pun muncul. Clan begitu senang bisa bertemu kembali bersama dengan sahabat baiknya yaitu Kirito. Namun ia pun terkejut saat melihat Kirito tidak sendiri. Ia mengenali gadis di samping Kirito sebagai Asuna dan langsung menanyakan hubungan mereka berdua sebatas apa. Tapi Kirito di sini hanya menjawab dengan satu tendangan saja. Ia langsung menendang Clan hingga ia pun terpental. Tak lama kemudian muncul sekelompok baru yang dipimpin oleh seorang pemain bernama Kubetsu. Mereka penasaran dengan sosok The Glen Ace yang ada di balik gerbang. Kirito memperingatkan bahwa sebaiknya tidak usah terlalu dekat, jumlah mereka terlalu sedikit untuk menghadapi bos itu. Tapi Kubetsu mengabaikan peringatan dari Kurito. Ia pun langsung memerintahkan para anggotanya untuk segera masuk. Di sana, The Glen Ace sudah membantai pasukan Kubetsu. Kirito berteriak agar semua anggota yang masih hidup menggunakan kristal teleportasi. Namun sayangnya, ruangan itu adalah ruangan anti kristal. Jalan keluar tertutup rapat semuanya. Kirito pun pada akhirnya mau tak mau memutuskan untuk maju, menyerang sang bos seorang diri. Kirito meminta bantuan pada Asuna dan juga Clan untuk mengalihkan perhatian, sementara The Glen Ace saat ini sedang kritis.
Kirito pun tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Segera ia mengaktifkan sebuah kill terlarangnya, Duel Blades. Itulah nama skill yang dikeluarkan oleh Kirito. Dengan kecepatan luar biasa dan juga tebasan brutal bertubi-tubi, Kirito pun berhasil menumbangkan The Glen S. Asuna dan klan hanya bisa terpana menyaksikan kekuatan brutal dari seorang Kirito. Tapi usai serangan terakhirnya, Kirito pun jatuh pingsan karena kelelahan. Saat sadar kembali, Kirito mendapati dirinya sudah dipeluk erat oleh Asuna. Takut kehilangan seorang Kirito, Asuna pun seakan tidak mau melepaskan pelukannya. Klan penasaran, lalu bertanya soal skill aneh yang tadi digunakan oleh Kirito. Setelah itu, mereka semua pun bergerak membuka akses ke lantai berikutnya. Keesokan harinya, Kirito pun beristirahat di toko milik Agil. Namun, berita pertarungannya sudah menyebar luas. Banyak pemain berdatangan, membuat Kirito khawatir untuk menjelaskan tentang kejadian yang kemarin. Tak lama kemudian, ia dan Asuna pun dipanggil ke markas Knight of the Blood, markas milik Asuna. Di sana, sang pemimpin Heathcliff menantang Kirito dalam sebuah duel yang sangat sengit. Jika Kirito bisa menang, Asuna akan dibebaskan dari kewajibannya di guild karena ia diam-diam telah mengambil cuti tanpa persetujuan siapapun. Tapi jika Kirito kalah, maka itu artinya Kirito harus ikut bergabung bersama dengan guild miliknya. Tantangan itu pun tentunya diterima oleh seorang Kirito. Hari pertempuran itu pun pada akhirnya telah tiba. Pertarungan antara Kirito bersama dengan Heathcliff menjadi pusat perhatian seluruh pemain di SAO. Ribuan mata tertuju ke Colosseum menyaksikan dua pendekar terbaik bertarung demi kehormatan yang sejati. Namun, di balik riuh permohonan, ada kecemasan dalam diri Asuna. Ia marah dan juga kecewa pada Kirito karena Kirito yang telah menerima tantangan berbahaya itu tanpa berpikir panjang sebelumnya. Di tengah sorakan para penonton, pertarungan pun pada akhirnya dimulai. Kirito langsung menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Heathcliff dengan keterampilan yang luar biasa menangkis setiap serangan dari seorang Kirito, menghindari semua serangan tanpa kesulitan apapun. Kirito mulai kehilangan momentum di sini. Dalam satu gerakan cepat, Heathcliff melayangkan serangan pamungkasnya. Status Kirito pun langsung menurun drastis. HP Kirito saat ini berubah menjadi warna kuning, yang itu artinya ia sudah tidak setangguh sebelumnya dan mustahil untuk dapat mengalahkan Heathcliff. Pada akhirnya, Heathcliff pun menang telak dalam pertarungan kali ini. Tak lama setelah itu, Kirito resmi mengenakan seragam Knight of the Blood. Dalam keheningan ruangan tersebut, Asuna pun mempertanyakan sikap Kirito yang selalu menolak bergabung dalam sebuah kelompok apapun. Kirito kemudian menjelaskan pada akhirnya, menceritakan kejadian masa lalunya yang suram, sebuah luka lama tentang kelompok yang pernah ia lindungi. Namun Kirito pun gagal untuk melindungi seluruh anggotanya tersebut. Hari latihan pun telah tiba. Kuradel yang dulu sempat bermasalah kini ikut serta dan menyampaikan permohonan maafnya kepada Kirito. Kirito dengan berat hati menerima mereka bertiga bersama dengan Godfrey berangkat ke lantai 55 untuk pelatihan. Setibanya di lapangan, mereka beristirahat sejenak, makanan dibagikan. Namun Kirito hanya menerima sepotong roti yang ukurannya sangat kecil. Saat hendak meminum, Kirito juga menangkap ekspresi mencurigakan dari Kuradel. Tapi semuanya sudah terlambat. Mereka semua ternyata diracun oleh Kuradel. Kirito segera memperingatkan Godfrey untuk menggunakan kristal penyembuh. Namun Kuradel lebih dulu bertindak. Ia menghadang dan langsung menghabisi Godfrey saat itu juga. Sementara Kirito yang tidak bisa bergerak, ia pun menjadi sasaran berikutnya dari Kuradel. Pedang Kuradel menusuk kaki Kirito, membuatnya tak berdaya.
Namun di benaknya ada satu tekad yang sangat kuat. Ia tidak boleh menyerah demi Asuna. Dan di sisa tenaga yang dimiliki oleh Kirito, Kirito bertahan. Namun pertolongan datang tepat waktu. Asuna tiba-tiba muncul, menyembuhkan Kirito menggunakan kristal penyembuh, lalu menyerang Kuradel. Tanpa ragu, Asuna langsung menyerang Kuradel dengan sangat brutal, yang ia melihat jika akan menghabisi Kirito. Di lain sisi, Kuradel yang sudah terpojok oleh Asuna, ia pun memohon ampun pada Asuna agar Asuna tidak menghabisinya. Namun, sewaktu keyakinan Asuna mulai goyah, Kuradel justru meluncurkan sebuah serangan balasan yang sangat mematikan. Kirito segera melindungi Asuna, meski harus mengorbankan tangannya sendiri. Dalam posisi itu, Kirito melayangkan pukulan terakhir yang langsung mengakhiri nyawa Kuradel. Sebelum menghilang, Kuradel pun menyebut Kirito sebagai seorang pembunuh. Kata-kata yang membekas di hati mereka berdua. Kirito sebenarnya tidak ingin membunuh siapapun termasuk kelompoknya dahulu. Asuna menangis penuh penyesalan, tapi Kirito memeluk erat Asuna. Dalam pelukan itu, keduanya menyadari mereka berdua sudah saling menjadi bagian hidup satu sama lain. Kirito langsung mencium Asuna dan ia pun berkata jika Kirito tidak akan meninggalkan Asuna apapun yang terjadi. Malam harinya, mereka berdua pun makan malam di rumah Asuna. Keheningan yang nyaman menyelimuti keduanya. Suasana berubah menjadi hangat dan lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu menjadi sebuah momen paling personal bagi Kirito dan juga Asuna. Keesokan harinya, Asuna memutuskan untuk menjauh dari garis depan. Kirito pun mengajaknya pergi ke sebuah desa terpencil di barat daya, tepatnya di lantai 22. Di sana, Kirito melamar Asuna untuk menjadi istrinya. Dengan sepenuh hati, Asuna pun tersenyum. Asuna menerima lamaran dari Kirito tersebut. Setelah pernikahan mereka berdua, Kirito dan juga Asuna menemui Heathcliff, sang pemimpin. Akhirnya, Heathcliff memberikan sebuah izin kepada Asuna untuk mengambil cuti dari garis depan, setidaknya sampai panggilan berikutnya datang. Bersama Kirito, ia pun menetap di lantai 22, tempat yang sangat sunyi, menjadi awal kehidupan baru bagi pasangan muda-mudi ini. Namun, di tengah ketenangan itu, terselip sebuah pertanyaan yang menyelimuti nurani. Apakah semua ini akan tetap nyata saat dunia virtual telah lenyap? Kirito sempat ragu, tapi Asuna dengan sepenuh hati meyakinkan Kirito. Ia menegaskan bahwa perasaan ini adalah perasaan yang nyata. Di dunia manapun, perasaan Asuna terhadap Kirito tidak akan pernah berubah. Bahkan, nanti jika mereka telah keluar dari dunia virtual SAO ini, Asuna pasti akan mencari Kirito dimanapun keberadaannya dan jatuh cinta kembali kepada Kirito untuk sekali lagi. Beberapa hari pun telah berlalu mereka lewati dengan penuh kebahagiaan dan damai. Suatu sore, Kirito mengajak Asuna menyusuri hutan, hanya berdua saja, sambil menggendong Asuna di punggungnya. Ia menceritakan kisah hantu dengan nada yang sangat ringan, tapi suasana seketika menjadi berubah saat tiba-tiba muncul sesosok putih, pucat di antara pepohonan. Tubuh anak kecil pun roboh begitu saja di hadapan mereka berdua. Sosok itu ternyata bukanlah hantu. Kirito segera menyadari bahwa itu adalah seorang gadis kecil, seorang player yang tak sadarkan diri. Dan tanpa tanda bahaya, mereka membawa pulang sosok gadis kecil tersebut. Keesokan paginya, gadis itu pun terbangun dari tidurnya. Tak ada memori yang bisa ia kenali lagi, terkecuali satu hal, yaitu namanya sendiri adalah Yui. Saat diperkenalkan oleh Kirito dan juga Asuna, Yui menatap tajam ke arah mereka dengan sangat dalam, juga memanggil mereka dengan sebutan yang sangat aneh, yaitu Papa dan Mama. Mama, Yui, Kirito ya? Papa. Sebuah panggilan mengejutkan, namun sangat membekas. Ada sesuatu di dalam suara kecil itu, dan mengunggah naluri terdalam mereka berdua. Kehangatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya di dunia penuh pertarungan ini. Hari itu ditutup
dengan santapan hangat dari tangan Asuna, dan juga Yui pun tertidur kembali dengan senyuman di wajahnya yang sangat manis. Malam harinya ternyata menjadi sebuah perenungan yang sangat berarti. Kirito dan juga Asuna tahu betul bahwa ada sebuah misteri besar yang tersembunyi di balik keberadaan Yui di rumah mereka. Keesokan harinya, mereka terus memutuskan untuk mencari tahu jawaban dari misteri tersebut dan segera menuju ke kota awal. Di tengah hiruk-pikuk pasar kota awal, suara jeritan pun terdengar mengguncang suasana di kota itu. Seorang wanita bernama Caca tampak sedang berjuang untuk melindungi sekelompok anak-anak dari gangguan brutal kelompok The Army yang terus saja mengganggu anak-anak kecil di pusat kota tersebut. Melihat hal itu, tentunya Asuna tak tinggal diam. Ia berangkat dan bergerak dengan sangat cepat, mengusir para penindas tersebut, dan mereka pun lalu dihajar oleh Asuna sampai babak belur. Anak-anak yang terselamatkan pun memberikan ucapan terima kasih, meski ketakutan masih membekas di dalam hati mereka masing-masing. Saat suasana mulai tenang, Yui pun tiba-tiba berbicara ngelantur, suaranya lirih namun penuh beban. Ia bukan berasal dari lantai pertama. Ia datang dari tempat yang gelap, tempat yang jauh, yang bahkan sulit untuk dijelaskan oleh kita. Ketika rasa takut itu menguasainya, tubuh kecil Yui pun tiba-tiba saja bergetar sangat hebat, membuat Yui pun terjatuh dalam gendongan seorang Kirito. Tak mampu lagi untuk berdiri, Asuna dengan cepat menangkapnya dan memeluknya erat. Untungnya tidak terjadi hal serius dan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Yui, seolah tidak ingin dunia mengambilnya kembali. Di antara keheningan dan juga desahan napas yang sangat berat, mereka tahu ini bukanlah sekedar pertemuan kebetulan semata. Yui membawa cerita yang belum selesai dan mereka adalah bagian dari takdir tersebut. Sebagai wujud terima kasihnya, Caca pun mengundang Kirito, Asuna, dan juga Yui makan bersama di sebuah gereja tua yang kini menjadi tempat perlindungan anak-anak yang terjebak di dalam dunia game virtual SAO ini. Sambil makan, Caca pun menceritakan perjuangannya sejak hari pertama. Pengumuman sistem mematikan itu disiarkan secara langsung. Ia menyelamatkan dan mengumpulkan para pemain anak-anak yang terlantar, berharap bisa memberi mereka pencerahan atau secerca harapan. Mendengar hal tersebut, Asuna pun kemudian menanyakan terkait asal-usul dari Yui. Barangkali saja ada informasi terkait dari kedatangan Yui tersebut. Namun sayangnya, semua anak termasuk Caca tidak tahu siapakah Yui sebenarnya. Mereka semua baru pertama kali bertemu dengan Yui di hari itu. Tak lama kemudian, ketenangan hari itu pun menjadi sedikit terganggu oleh kedatangan seorang wanita. Ia adalah Yulier, wakil komandan dari pasukan yang sempat membuat keributan di pasar dan dihajar oleh Asuna. Namun, kini Yulier datang dengan wajah yang berbeda, bukan untuk mengancam, melainkan untuk meminta bantuan. Yulier mengungkapkan bahwa rekan-rekan tinkernya ditahan secara tidak adil oleh kelompok mereka sendiri. Pasukan itu kini dipimpin oleh Kalbo, seorang yang menunggangi kekuasaan untuk memeras pemain-pemain lemah. Ia juga memungut pajak yang sangat tinggi dari mereka yang bahkan tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup, lalu menyebarkan propaganda kelam agar semua pernah kehilangan harapan untuk menyelesaikan permainan ini. Meski kisah itu terdengar mengerikan, Kirito dan juga Asuna tak langsung percaya begitu saja, tetapi sebuah kepastian datang dari arah yang tak terduga. Dari Yui, keheningan berubah menjadi keputusan mereka setuju untuk membantu pada akhirnya. Asuna lalu memikirkan keselamatan dari Yui. Ia pun mencoba untuk menitipkan Yui kepada Caca agar bermain bersama dengan anak-anak yang lainnya. Namun di sini dengan tegas, Yui pun menolak untuk bersembunyi dan dititipkan kepada Caca. Ia lebih memilih untuk tetap bersama dengan kedua orang tua angkatnya tersebut sebagai anak yang sangat berbakti, yaitu Kirito dan juga Asuna.
Misi penyelamatan pun dimulai. Mereka semua menyusuri lorong dan penjara bawah tanah untuk mencari tahu sumber teka-teki di dalam tempat ini, yang kemudian monster-monster katak tiba-tiba saja muncul dengan jumlah lebih dari satu dari bayangan itu. Namun tak satu pun mampu untuk menahan kekuatannya. Kirito langsung maju dan langsung menghabisi para monster-monster katak tersebut. Di ujung terowongan, mereka melihat Tinker. Harapan menyala kembali. Namun hanya sesaat, sosok mengerikan muncul dari kegelapan. Bos lantai dari tempat ini berdiri memblokir jalur mereka dengan aura kematian yang sangat menyengat. Tanpa ragu, Kirito dan juga Asuna pun melancarkan serangan. Tapi monster ini terlalu kuat. Mereka terhempas ke tanah. Tubuh mereka nyaris saja tak mampu untuk bangkit lagi. Segalanya telah runtuh. Lalu, sesuatu yang tidak bisa dipercaya pun terjadi. Yui, si gadis kecil yang seharusnya pergi dan menyelamatkan diri. Ia pun tidak takut sedikit pun. Tak terima karena orang tuanya telah dibuat seperti ini oleh bos di penjara bawah tanah ini. Di medan pertempuran, Yui pun langsung mengangkat perisainya dan ia pun menahan serangan sang bos dalam satu kali ayunan pedang Yui yang tak berasal. Monster itu pun dapat hancur lebur di hadapan mereka semuanya. Keheningan menyelimuti wajah Kirito dan juga Asuna, dipenuhi keterkejutan. Kekuatan Yui jauh di luar nalar dan anak itu akhirnya mengungkap rahasianya. Seketika ia pun teringat asal-usul dari dirinya. Yui bukanlah anak manusia biasa, ia adalah entitas digital, AI yang diciptakan untuk membasmi emosi manusia di dalam dunia virtual ini. Sejak awal, ia hanya menyaksikan penderitaan, kemarahan, dan juga kebencian antar pemain, dan kesepian di sana. Tapi semua itu pun berubah saat ia bertemu dengan Kirito dan juga Asuna. Dalam dunia virtual SAO ini, hanya Kirito dan juga Asuna yang benar-benar menikmati kehidupan mereka. Dan juga dari mereka berdualah Yui mengenal arti cinta yang sesungguhnya dan juga arti keluarga yang sebenarnya. Namun dunia virtual tidak menerima keberadaannya. Sistem mengenalinya sebagai sebuah kesalahan. Hukuman yang telah ditetapkan untuk Yui adalah penghapusan permanen. Tubuhnya pun mulai menghilang. Yui, entitas kecil yang tidak pernah menemukan makna hidupnya, perlahan memudar di hadapan dua orang yang paling ia cintai sepanjang hidupnya. Dalam keputusasaan, Kirito menolak kehilangan Yui. Dengan sisa kekuatan dan juga keahliannya, ia pun mencoba untuk mengakses ulang sistem tersembunyi. Namun kenyataannya, Kirito sama sekali tidak bisa menyelamatkan Yui sepenuhnya. Ia tetap bisa menyelamatkan bagian-bagian terpentingnya saja, jiwa dan juga kenangan gadis kecil itu. Ia mengubah Yui menjadi sebuah objek kristal kecil yang sangat berkilau lembut, berdenyut seperti hati yang masih hidup. Kristal itu ia lalu berikan kepada Asuna, dan di tangan Asuna kristal itu pun diberi nama dengan Liontin Yui. Liontin itu bukan sekedar simbol, tapi wujud nyata dari cinta yang tidak bisa dihancurkan oleh sistem manapun.